Berjumpa lagi dengan Ali MJ, channelnya Ngaji dan Ngopi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hamdan syukran jazilan ala kulli hal wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Sugrining puji kang sampun dari tali paranti iku kagungane Allah kang maha suci, kang sampun awe nugroho maring sekeh makhluke kang kumelendang ning muka bumi, kang paringi kesehatan rino kelayan wingi, terutama nikmat kang besar yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Bahkan ada nikmat yang jarang disyukuri yang ada di bangsa manusiawi, itu nikmat organ tubuh. Nikmat organ tubuh, bukan nikmat organ tunggal. Ini nikmat organ tubuh. Nikmat punya mata dan penglihatannya, nikmat punya hidung dan penciumannya, nikmat punya tangan dan cabak cibiknya, nikmat punya telinga dan pendengarannya, nikmat punya mulut dengan gayeman-gayemannya. Kalau gayeman buat tepok, bukan buat orang. Sedikit ya, agak tersinggung. Dan kemudian ada nikmat kita punya sampean dan langkah-langkahnya. Ini sampean bahasa Sunda loh. Sampean bahasa Sunda, bukan sampean bahasa Jawa. Kalau sampean bahasa Sunda mah kaki. Ini sampean. Kaki ya. Ini bahasa Sunda, berarti sampean itu kaki. Kalau bahasa Jawa sampean ya kamu sampean. Yo, itu beda. Bahkan ada nikmat juga, nikmat yaitu nikmat J-A-K-A-R. Tuh, bacanya harus begitu. Nikmat J-A-K-A-R dengan ancret-ancretnya. Kalau tidak ancret, ya kagak enak. Tadi ngomongnya jangan keras-keras, ada perempuan. Orang ancret ya orang kepenak. Kira-kira. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, segala puja kang gadi Bang Yasroso iku milik Allah kang murba wiseso.
kang paringi rezeki maring sekaya manungso, rezeki kang ora den sangka-sangka, cek urang Sunda mah teu disangka-sangka, teu diduga-duga. Dahulu kita keluar dari rahim ibu tidak terasa, tidak bawa harta, tidak bawa benda, tidak bawa perosa, apalagi apa? Bawa apa-apa. Tiada daya dan tiada upaya, tiada tangan pengawasa. Nyanggakeun beuheung teg-tegen digoro-gorokeun di luhur sausap rambut beserta ketombek-ketombeknya. Kiandak sausap dampal beserta lorombeheun-lorombeheunnya. Diharup sausap dada beserta mutu-mutunya. Emang ada mutunya? Ya, karena memang lana itu semua punya mutu. Cabak ada mutunya, tapi mutunya yang sangat bermutu. Mutunya sangat bermutu. Kalau lagi ada besanan-besanan suka disebut-sebut itu benda-benda yang bermutu. Disebut Cidul sanggah buana ngalah jengkol di astana. Jadi Arab jinjing bawana sing penting gowo kang rengkol ing jerone celana. Naon cenah? Ngarti teh? Ayo wis ngarti Mas. Pura-pura tinggal nya. Yang mulia Sayyidina Al-Mukarram guru kita sekalian, Kiai Jamaluddin pimpinan pesantren Al-Muttaqin ya kama du'afa. Moga-moga Allah panjangkan umurnya, amin. Diberikan rezeki yang banyak, amin. Disehatkan badannya, amin. Yang mulia guru kita sekalian, Sahibul Bait, Sahibul Ma'abad, Al-Mukarram Kiai Haji Ibnu Mukri, pimpinan pesantren Al-Bahiyah, beserta seluruh keluargana, mudah-mudahan amat dan Allah bidul hayati. Yang mulia guru kita sekalian, Kiai Ubed, pimpinan pesantren Zaitul Rasasi, Kiai Didin Rohimah, juga pimpinan pesantren Al-Furqan, Kiai banyak kiainya, tidak saya sebutkan satu persatunya, apunten. Habaibil Kiram Al-Aisyah, Habib Ahmad bin Ibrahim, sok wawai. Ya, saya Habib Yusuf Mansur Ashab, kemudian Bancang, catatan, ya, catatan. Kemudian habaib yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang terhormat Kepala Desa Ciantra yang alhamdulillah beliau banyak memberikan rezeki terutama kepada saya yang sedang membangun majelis talim dan pondok pesantren. Alhamdulillah keramik dan uangnya sudah saya terima. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, disehatkan badannya, amin ya robbal alamin. Jamaah IPKDKN dan seluruh ketua-ketuanya dari berbagai pelosok, Tikaler, Tikidul, Tigulon, Tiwetan. Tikaler jangan suka teler, Tikidul jangan suka ngedul, dari Kulon jangan beloon, dari Wetan ojo cari wetan ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hemat, kita pada malam ini dapat bersua bersama dalam rangka yang sangat mulia, yaitu acara silaturahmi, kemudian tholabul ilmi, sekaligus yang ketiga adalah mencari ridhonya Allah Rabbul Izzati. Jadi istilahnya sekali berlayar 3 pulau terlampaui, sekali berlayar 3 pulau terlampaui. Pertama-tama kita doakan guru-guru kita sekalian, terutama guru kita dari Ahmad Mustafa Kamaluddin, pimpinan pesantren Nurul Iman,
Kemudian guru kita Kiai Haji Basri dari Siratul Huda 2 Al-Diyani. Berikutnya Ustadz Munir Al-Munawar, pimpinan pesantren Miftahul Khair. Berikutnya Kiai Agus Fatoni dari Korokokan Serang Cijiga. Nah, itu mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan sing dipasian hajat mabrur sadayana amin ya rabbal. Tak ketinggalan semua kita yang belum sempat melaksanakan ibadah haji ku Gusti Allah si dimudahkeun aya rezekina untuk pergi haji ke tanah suci Mekah ke Madinah Munawwarah amin ya rabbal. Pada malam ini temanya jadi gimana saya aja gitu, tapi sudah dikasih lebaran ya. Kan tadinya disuruh pakai kitab yang kiai, jadi nantinya kapok nyambungnya gitu ya. Jadi saya pakai tema sendiri aja. Temanya apa? Temanya adalah sholat teh ibadah yang paling sulit di dunia. Nah ini sholat teh ibadah yang paling sulit di dunia. Kenapa kok sholat itu termasuk ibadah yang paling sulit di dunia? Enggak nyebut-nyebut akhiratnya. Ya, akhirat itu tidak disebut karena akhirat mah bukan tempat sholat. Akhirat mah untuk pembalasan orang-orang yang sholat. Yang di dunia melaksanakan sholat, nanti pembalasannya adalah di akhirat. Emang betul sholat itu paling sulit di dunia? Iya, betul. Sebab kalau ibadah-ibadah yang lain seperti zakat itu gampang, zakat mah. Pokoknya kalau kita sudah nisab, kemudian ada mustahiknya, lah tinggal merekeun beureunya. Tinggal mengasihkan. Itu zakat gampang. Kalau kita punya makanan, minuman, uang dan lain sebagainya untuk bersedekah ya gampang, tinggal sedekah aja, tinggal masukin ke kardus ke karung ke, mudah. Nah, baca Al-Quran gampang, asal mau pegang Al-Quran gampang, wudu dulu. Nah itu ibadah yang gampang. Tapi sholat mah masya Allah, sholat mah adalah ibadah yang sangat sulit. Kenapa? Sebab di dalam sholat itu ada syarat-syaratnya sampai 8, ada rukun-rukunnya sampai 12. Bahkan takbiratul ihram syaratnya ada 16. Salah satu aja salah di takbiratul ihramnya, ya salah sholatnya. Kemudian Fatihah juga sama, syaratnya sampai 10. Satu salah, umpamanya bacanya kurang benar, maka ya salah Fatihahnya. Kalau salah Fatihah berarti salah sholatnya, sama dengan kireng sholat. Sujud ada syarat-syaratnya. Emang gampang sholat? Sholat bang sulit-sulit nah, bang sulit-sulit nah. Kok kenapa? Kan kita dari dahulu melaksanakan sholat ilok hese kena baik ya, maka ilok dari dulu kita melaksanakan sholat ilok masih sulit kena baik sholat. Benih kita di Surabaya ayo sholat tarawih 7 menit julai tunggal gak sampai nyara dulu. Tuh masya Allah, tidak ada rukun-rukun ya itu salah. Nah, masa aku tidak pakai sulit kene hawaii padahal kita belajar sholat dari dahulu. Kan sholat itu begini, as-sholatu munajatul abdi li rabbil alamin. Sholat itu adalah merupakan cara
komunikasi seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan ada kontak personnya. Nah, ada kontak person. 4, 4, 3, 4, 2. Itu. Nah, ada. 4, 4, 3, 4, 2. Nah, jelas. Itu lah jawab. Kalau lupa nomor yang ini, kita tanyain, kamu bisa nggak nomor yang tadi? Nomor itu, kontak personnya? Nggak bisa. Murid tara sholat. Nah, tara sholat. Dalam mensok sholat mah apa? 4, 4, 3, 4, 2. 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, 2 subuh. Itu kontak personnya. Maka itu adalah cara komunikasi seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Allah itu maha suci, dan kita seorang hamba yang sangat kotor. Nah, seorang hamba yang sangat kotor untuk menghadap kepada Allah yang maha suci itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Sholat itu gampang, sholat mah kata siapa? Ilmu gampang sholat. Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikitnya harus bersih dari 2 perkara. Pertama, harus bersih johiriyahnya. Yang kedua, harus bersih batiniyahnya. Ada 2 syarat kita untuk menghadap Allah yang maha suci, di antaranya 2. Menghadap Allah itu kita bersihkan dulu johiriyah badan kita. Pertama dengan mandi. Kalau kita punya HB, non HB, ada sebesar sama hemoglobin. HB itu sakit kering karena hemoglobin. Ya, hadas besar, yaitu dengan mandi. Bersihkan dulu badan kita dengan melaksanakan mandi apabila dalam keadaan kotor. Yang kedua dengan wudhu. Bersihkan badan kita dengan wudhu. Kalau zaman dahulu kiai-kiai zaman dahulu orangnya apik-apik banget, sehingga setiap anggota itu ada doanya masing-masing. Dari mulai kokocok, minum, ini sercai dan hiru nggak kamu dan lain sebagainya. Mulai kokocok, Allahumma hfadz yadaya mimma asika kuliah. Ambil air untuk berkumur. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbitni bil qauli sabiti fil hayati dunya. Kita suka baca itu kagak? Sebenarnya kagak. Banyak yang nggak bisa. Akhirnya nggak bisa gini, nggak apa-apa ini. Setelah itu ke hidung. Allahumma ahinni roihata jannati wa anta anni rodin. Apalagi buat muka itu lebih panjang lagi. Di samping kita niat berwudu, nah kita ada doanya lagi. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma taswadu yauma tabyadu wujuhu awliyaika wala tusammi wahdi bi ulumatika yauma taswadu wujuhu anda ika. Panjang gengnya. Nah, itu buat apa? Wajah. Kemudian mungkin buat tangan. Allahumma ini kitabi biyamini wasini sabat yasiro. Allahumma lakutini kitabi bisimil awmi waroi. Allahumma harim syahari wa basari alana. Allahumma jalni minal ladina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma sabit qadami ala siratil mustaqim ma'abdami ibadikat sholih. Allahumma la tudil qadami ala siratil
nar yauma tazillu aqdamul munafiqin wa musyrikin. Setelah itu kalau kiai dahulu mah ararafik bacanya. Kemudian ditambah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, itu nah. Allahumma ja'alni minan tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Apa kabar itu? Asana itu apa ya? Nah, katanya dalam keterangannya itu dari asyhadu itu, kalau orang setelah wudu baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya, maka doa tersebut disegel oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membuka segel tersebut kecuali nanti dibukanya pada hari kiamat. Yang untungnya seperti itu. Jadi amal kita itu disegel rakyat semukane, tapi nanti yang bukanya pada hari kiamat. Insya Allah. Bahkan saking wajib-wajibnya sholat, anak-anak TK pada ngomong ini, anak TK yang kecil banget ya, pada ngomong rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa, siapa belum sholat dah. Itu yang belum sholat harus di nah, kamu sholat dulu. Kalau belum sholat itu kamu sendiri harus tidur. Itu kan anak TK. Saking wajibnya sholat sehingga harus tidur. Kalau kagak sholat tidur. Jadi yang pertama tadi menghadap Allah itu harus bersihkan zahiriyah. Yang kedua menghadap Allah itu bersihkan batiniyahnya. Batinnya. Dari apa kita membersihkan batin itu? Dari virus-virus yang mematikan pahala ibadah kita. Lah, emang ada virusnya? Emang ada virus yang menghancurkan pahala ibadah? Atau ada? Ya, atau ada? Mana diantaranya? Ujub, riya, sum'ah, takabur. Yang lain masih banyak. Ini yang saya sebut debat aja dulu ya. Contohnya begini, kita mau ke Mekah juga harus disuntik meningitis, harus di booster dulu. Supaya apa? Supaya menghilangkan virus-virus yang ada di badan kita. Mau ke Mekah harus pakai suntik meningitis, harus di booster dulu sekarang. Nah, maksudnya untuk menghilangkan virus-virus yang ada di badan kita supaya nanti kita di Mekah menjadi orang yang strong, kuat, ya. Tuh. Yang pertama ujub. Ujub itu adalah kotoran. Maksudnya ujub itu adalah virus-virus yang mematikan pahala ibadah. Ada orang yang bikin musola bagus deh. Pak, bagus amat musolanya. Siapa dulu dong? Aja gitu. Siapa dulu dong? Kalau bukan saya. Waduh, dari situ juga udah ketahuan. Siapa dulu dong? Nah, eta. Di antara ujub asa pang nak, asa pang filterna, asa pang dengarna, asa pang kasetna. Pokoknya asa pang. Pang gorengna bisa. Gorengna. Itu ujub. Nah, kenapa orang itu bisa ujub? Apakah ada solusinya? Nah, ujub itu akibat dari kotor hati. Ujub itu akibat dari kotor hati. Apabila seseorang kotor hatinya, maka yang keluar dari hati itu juga kotoran. Hati kita kotor, maka yang keluar dari badan kita pengennya kotor mulu. Ya, patokannya tidak ada kolal hijau, kolnya hijau, gitu. Mancingnya hijau ya, matune hijau. Mancingnya abang ya, matune abang. Buah naga abang. Mungkin kalau ada abang dulu.
buahnya kan belum. Kalau anak belum, maka kalau hati kita kotor, maka tangan pengen kotor, kaki pengen nyipak wae, tangan pengen mukul baik, itu mulut pengennya ngoceh baik, itu akibat dari hati kita yang kotor. Tuh, akibat dari kotornya hati bisa jadi sombong sekali. Itu dari hati yang kotor. Bahkan suka mengkafir-kafirkan orang muslim yang lain. Kita bertamu ke rumahnya, kita pulang dari rumahnya, diseretuk. Berarti kita itu anjing. Nah, berarti orang itu sangat kotor hatinya. Sebab kita yang biasa sehari-hari tukang sholat dianggap anjing. Pegang pakaiannya diseretuk, pegang sampingnya diseretuk, kita ke rumahnya dipel diseretuk. Jadi kita itu dianggap anjing. Nah, Masya Allah, itu akibat dari jelek hatinya. Iri dengki itu sangat berbahaya. Tetangga kebeli sepeda hot and cool, tahu kan? Hot and cool, panas dingin. Tetangga kebeli motor, suhu naik 500 derajat Celcius. Motor tetangga kebeli mobil, langsung isbat, mampus. Nah, itu sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Gitu. Nah, itu akibat dari jeleknya hati juga. Jadi tadi kotoran atau virus itu ada dua. Di antaranya adalah ria. Yang kedua tadi ujung. Sebelum sholat itu sebaiknya tidak ada ria. Ria itu adalah virus yang menghilangkan pahala ibadah. Ya, ria itu adalah virus yang menghilangkan pahala ibadah. Artinya di situ anak udang ning balik waktu ada udang di balik batu gitu ya. Ada udang behind the stone gitu. Udang di balik batu. Nah, iya tuh. Kita sedang mau sholat, datang calon mertua. Calon mertua datang, kita tahu. Wah, ada calon mertua. Biasa, usolli biasa saja tanya usolli fardu subhi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Ada calon mertua. Nah, diganti tuh. Usolli diganti soknya. Jelas melebihi dari biasa. Baca sok melebihi kapasitas. Bahasa sok melebihi kapasitas. Jadi usolli itu jadi ganti ufwali. Ufwali. Kenapa? Ada calon mertua. Ufwali. Nanti akhirnya sholatnya jadi overload. Jadi overload sholatnya. Tuh. Padahal orang tersebut ahli di dalam ilmu tajwid. Sosawani sosos naminal musayni musina musawna musuna musasa asiso aso asi asu aso isi isu usi aso asu. Lah pinter ngaji nama. Tapi karena ada calon mertua diganti jadi usolli jadi ufwali. Itu perlu sholat. Tuh baca walau biasa kok malah diganti makanya walau mas overload mana ini. Padahal kalau kita baca seperti tadi Fadawani Allahot naminan muqayini mubina mudawna muduna mufada afida atau abi abu atau ibu uti atau adu asal jangan ada atau adi abu tu adi adu main itulah itu. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi seorang yang sorry, kata Abah Gus Dur,
jagalah diri kita dari riya. Kalau orang ingin soleh itu orang-orang yang bagus hatinya. Belum minum gula ya. Jangan yang seperti tadi, ada imaman kayak calon mertua, jadi overdosis. Ya, jadi kita dari sok jadi ini salah. Jadi riya namanya. Jadi sekali lagi ibadah yang paling sulit adalah sholat. Dan nanti yang paling pertama juga yang akan ditanya di akhirat itu adalah sholat. Keterangan kita sudah tahu semuanya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Fa idza wujidat tammatan qubilat wasairu a'malihi. Fa idza wujidat naqisatan ruddat wasairu a'malihi. Yang paling pertama seorang hamba nanti akan ditanyakan pada hari kiamat adalah sholatnya. Malaikat mualanyakeun mobil iya, mobil maneh sabaraha, mualanyakeun sawah maneh sabaraha hektar, mualanyakeun gedong maneh kontrakan maneh sabaraha ratus kamar. Malaikat mah mau tanya sholatnya, itu paling pertama. Faidha wujidat tamatan, seandainya sholatnya itu sempurna, maka kubilat puasa ibu amali, semuanya akan diterima. Sholat diterima dan semua zakat, puasa, sholat semua diterima. Tapi faidha wujidat naqisatan, seandainya diketemukan sholatnya itu ya bolong-bolong, rusak, nggak baik, ruddat puasa ibu amali, maka akan ditolak dan seluruh amal-amal. Kok muntah sholat mah, lu sholat ke masya Allah wallahu a'lam, lu tuh sholat mah mual bisa, mual diterima amal ibadahnya. Tah mudah-mudahan kurang sadayana yang berada dalam mengkaji ilmu pada malam ini kita menjadikan orang-orang yang diterima ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita buka lembarannya. Lihat saja gambarannya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Nah, sudah setengah jam, tinggal setengah jam lagi. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Surutul wudu itu pira-pira syarat wudu itu asyaratun ono 10. Al-Islamu sewiji Islam wa tamyizu lan kaping done cegawan nikolan bersih anileh saking hewan lipas wa amma yamna ulan saking perkara kami gak mau sulal maing tumekone banyu ilal basarati maring kulit wa ala yakun alam yento ora bukti alal udi maring anggota opo mau perkara yugayiru kang ngalobahake ye sema alma ing banyu wa ilmulan bro bifardiati kalan kapaduan wudu wa ala yata tidak lan ojo nekadakan si wong padun ing suwijar pardu min kurudi saking pira-pira wudu sunnatan ditekadakan sunat wal ma'ut tahuru lan banyu kang suci waduhul waqti lan manjinge waktu wal mualat walan nuli-nuli ida imil nadasi marimbongkan langgeng hadas. Nah, di sini ditulis bahasa Indonesia doang ya, enggak ditulis bahasa Arabnya terlalu banyak. Jadi syarat-syarat wudu kan tadi sholat itu susah, sulit. Termasuk yang mau sholat itu harus wudu dulu. Wudu lagi susah, bahkan ada syarat-syaratnya. Yang pertama, orang Islam yang harus wudu itu orang Islam. Bagaimana non Muslim? Non Muslim tidak sah wudunya. Kenapa? Alasannya tidak sah karena bukan ahli ibadah. Orang non Muslim walaupun wudu unggal poe everyday, ayo wudu terus unggal poe kagak terima. Kenapa? Bukan ahli ibadah. Bukan ahli ibadah. Kalau orang Islam mah ahli ibadah, maka insya Allah diterima. Maaf saya duduknya begini, lagi kan ada semutnya, kakinya ada semutnya.
Maaf ya, jadi turunnya begitu. Ada semutnya. Yang kedua yang syarat-syarat wudhu yang kedua adalah harus sudah tamyiz. Tamyiz itu mengerti makan sendiri, mandi sendiri, cuci sendiri, makan sendiri. Terus bisa wae. Bang nyanyi juga nih. Nah, artinya nyaho tentang makan, nyaho tentang mandi. Yang ketiga kita singkat saja supaya itu sangat singkat. Yang ketiga bersih dari haid dan nifas. Orang yang haid umpamanya melaksanakan wudhu itu kagak boleh. Artinya kagak boleh sotek kalau diniatan wudhu. Tapi kalau tidak diniatan wudhu boleh. Maksudnya litabrid untuk supaya mendinginkan badan atau mendinginkan suasana boleh. Yang haid boleh berwudhu, yang nifas boleh berwudhu, asal jangan pakai niat. Niatnya litabrid untuk mendinginkan badan boleh. Tapi kalau niat berwudhu untuk apa umpamanya baca Quran, ya raoli. Yang keempat bersih dari sesuatu yang menghilangkan datangnya air ke kulit, seperti ada cat atau lem. Umpama kan ibu-ibu di masa zaman now itu sedikit suka pakai apa tuh di kukunya, citek. Pakai citek atau katakanlah pakai cat, pakai citek kan. Itu kalau mau wudhu harus dibuka dulu citeknya. Kalau kagak dibuka, kalau tidak dilepas, kalau tidak dibersihkan, maka air tidak sampai ke kulit atau tidak sampai ke kuku. Tidak sampai ke kuku. Lantaran tidak sampai, maka tidak sah wudhunya. Lantaran tidak sah wudhunya, maka sholat wudhu tidak sah. Itu makanya sholat itu sulit. Kemudian yang berapa sekarang? Yang kelima, tidak ada sesuatu di dalam anggota badan yang merubah air seperti bedak dan lain-lain sehingga air wudhu menjadi seperti bedak. Maksudnya begini, ibu-ibu karena mau kondangan maka berdandan, berhias, memakai bedak sampai 2 cm. Bedaknya tebel. Karena mau apa? Mau kondangan. Nah, begitu kita mau wudhu, si ibu-ibu mau wudhu, pakai air. Kemudian masih ngelain air putih bedak, dicuci lagi, ngalir lagi, masih putih lagi terus. Udah 5 kali masih begitu, itu belum dijadikan 1 kali karena masih airnya seperti bedak. Jadi harus dibersihkan dulu. Nah, kalau ada pakai setim aja. Setim biar bersih. Nah, baru habis itu kakak wudhu gitu. Kan kalau kagak disetim lah orang 2 cm kok. Itu biar bersih. Nah, kemudian yang keenam harus mengetahui fardu-fardunya wudhu, sehingga kalau tidak tahu fardu wudhu akan tertukar dengan sunat-sunat wudhu. Maka di wudhu itu ada yang disebut hayatnya, adabnya, itu tidak salah. Maksudnya di wudhu itu ada sunatnya, ada fardunya. Mana fardu-fardunya seperti muka banget, cek orang banget. Itu sebenarnya ya kurang bagus nyebut banget deh, apalagi ditambah sia. Kalau banget ditambah sia, banget sia, itu jadi jelek. Nah, wajah, kemudian tangan, kemudian rambut, gitu ya, dan ada juga kaki 2. Nah itu harus tahu yang fardu-fardunya. Kemudian yang sunat-sunatnya juga harus tahu mana yang harus dibasuh. Ketika tadi ada kocoknya, kocok dulu. Nah, kemudian ada apa?
berkumur, cek urang mah ketemu ada berkumur, ningseur cai kana irung. Kemudian naon deui tah? Nah, cepil ya. Kuping. Naon deui? Joli. Oh, ya katanya. Joli cepil. Tuh. Itu kan sunat harus tahu. Kalau disebutkan ini fardu, masa tadi nggak fardu? Jangan. Itu harus dibedakan. Yang nomor 7, ya, semua fardu wudu tidak boleh ditekadkan sunat seperti tadi. Bila yang fardu ditekadkan sunat, maka tidak sah wudunya. Seperti wajah ditekadkan sunat, batangan ditekadkan sunat, kemudian apa tuh? Rambut bisa ditekadkan sunat, kaki lorok ditekadkan sunat. Itu malah batal wudunya. Sebab semuanya dianggap sunat. Nomor berapa? Airnya harus suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Kalau air timbang suci doang tidak boleh dipakai wudu. Contoh air kelapa. Air kelapa suci? Suci. Boleh nggak pakai wudu? Enggak. Jangan mentang-mentang orang kaya. Orang kaya mah ini apa berkumur dengan kecap, epok, pakai Fanta, kobok, pakai Sprite, jangan mentang-mentang kaya. Itu suci, tapi kan kagak apa? Kagak mensucikan, ya, tidak mensucikan. Jadi yang dipakai wudu itu harus suci mensucikan. Nah, yang nomor 9 di bujang enggal aja ya. Di bujang enggal. Nah, nomor 9 harus sudah masuk waktu bagi yang langgeng hadas seperti penyakit butut. Penyakit butut itu yang penyakit katakanlah ambeien. Jadi knalpotnya itu sudah dol. Knalpotnya dol. Jadi keluar terus, biar ditahan juga keluar terus. Itu penyakit seperti itu namanya langgeng hadas. Atau orang yang kencing kagak berhenti. Nah, kalau mau sholat gimana itu? Kalau mau sholat orang yang punya langgeng hadas seperti itu, maka bersihkan dulu tempat-tempat yang kotor, kelep-kelepnya yang udah dulu itu di apa? Ditutup pakai apa? Tapes. Jangan pakai tapes, pakai tisu. Pasien, tempel. Pakai tapes. Tapes mah kelapa. Pakai tapes, pakai tisu supaya jangan keluar. Waktu sholat keluar maning. Loh, itu maning. Oh, nah, itu gimana? Terusin sholat mah. Saya melihat guru Seuna Al-Mukarram almarhum sholat bawa kantong ini, apa kantong kantong apa ya? Ada plastiknya. Nah, itu kantong kencing. Tapi sholat terus, ya itu yang namanya langgeng hadas. Namun najis itu kan bukan keinginan kita, itu kehendak Allah. Nah, punya penyakit seperti itu namanya langgeng hadas. Nah, caranya bagaimana? Nomor 10 harus bersambung antara bersuci dan sholatnya bagi yang langgeng hadas. Jangan ditunda lama-lama. Nah, tapi harus masuk waktu dulu, waktu zuhur. Nah, udah masuk. Kalau belum masuk waktu, tidak sah bersucinya. Waktu zuhur, kemudian bebersih, kemudian ditutup knalpot itu. Nah, setelah itu ditutup, ya pakai lakban lah, gantuan. Nah, setelah itu sholat. Nah, seandainya waktu sholat keluar, ya tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Nah, itu antara bebersih tadi setelah masuk waktu, kemudian bebersih, langsung sholat. Tidak usah sholat sunat, nggak usah. Kenapa? Ini adalah sholatnya sholat
pakai suci darurat. Ya seperti kan kalau kita sedang sholat di kapal, habis sholat keadaan darurat, dari sana kita pulang, kan Ka'bah di sebelah barat. Kalau kita pulang ada ke sebelah timur, itu sholatnya bagaimana? Jangan ngadep ke sono, ngadep aja ke sono, ke timur. Terus wudunya nggak usah wudu. Kemudian tayamum tuh mau di mata tayamumnya ke jok kapal. Jok kapalnya bersih, kagak ada lekunya. Nah, tuh seperti saya pernah dari Senen mau ke Surabaya, Senturi, naik kereta. Pas di tengah perjalanan mau salju, kalau saya menghadap ke wetan sholatnya, orang Papua ngidul. Yang satu lagi orang mana tuh? Jakarta mama, dia madep malam, sholat begitu. Ya, nyaman juga sholat darurat. Dia lagi duduk menghadap kidul ya sholatin harus ke sono. Saya lagi duduk ngetan ya sholatnya madep sono. Tapi nanti harus dikodok setelah sampai di rumah di tempat. Ya cukup ya 10 menit lagi doa. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi manfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.